Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari mengenai perwilayahan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui mengenai apa itu wilayah, apa itu daerah, dan sebagainya. Nah, kemudian hari ini kita akan mempelajari mengenai perwilayahan. Silahkan untuk mempersiapkan dulu buku tulis geografi dan pulpennya, sehingga apa-apa yang ada di dalam slide, apa-apa yang penting silahkan untuk ditulis terlebih dahulu, sehingga nanti di akhir semester atau di pertengahan semester bukunya nanti akan dicek begitu ya. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama, apa sih itu perwilayahan? Nah, perwilayahan atau juga disebut dengan regionalisasi diartikan sebagai upaya mengelompokkan bagian-bagian permukaan bumi untuk tujuan tertentu. Begitu. Misalnya apa? Misalnya pembagian wilayah menurut iklim. Ada contohnya, misalkan ada iklim tropis, ada subtropis dan sebagainya. Iklim tropis termasuk ada Indonesia, kemudian ada Singapura dan sebagainya. Berbeda dengan iklim subtropis dan sebagainya. Maka pembagian wilayah tersebut namanya adalah perwilayahan atau pembagian wilayah menurut ketinggian tempat, bukit, gunung dan sebagainya. Ada juga topografi wilayah dan lain sebagainya. Paham ya? Jadi terdapat bagian-bagian permukaan bumi yang dikelompokkan untuk tujuan tertentu. Itu namanya adalah perwilayahan. Jadi pembagian begitu. Lanjut. Apa sih tujuan perwilayahan? Satu, untuk meratakan pembangunan di semua wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Artinya adalah suatu pembangunan diharapkan bisa merata di semua wilayah. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dibentuk wilayah-wilayah atau perwilayahan tadi, sehingga antara wilayah yang satu dengan wilayah yang 2 dan 3 dan sebagainya itu akan merata pembangunannya. Begitu. Oke, yang kedua, memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada setiap daerah, yaitu bagaimana cara pemerintah agar semakin mudah untuk mengkoordinasikan program atau sesuatu yang harus dijalankan pada wilayah tersebut atau di daerah tersebut. Begitu. Jadi memudahkan koordinasi pemerintah pusat. Yang ketiga, mensosialisasikan berbagai program pembangunan kepada aparatur pemerintah dan masyarakat serta para pengusaha. Jadi untuk melakukan suatu pembangunan tentu terlebih dahulu akan terdapat sosialisasi pembangunannya tersebut, sehingga dengan adanya perwilayahan atau wilayah-wilayah yang digolongkan, dikelompok-kelompokkan, maka akan membuat mudah pemerintah untuk mensosialisasikan kepada aparatur pemerintah gitu. Oke, silakan nanti ditulis ya yang tadi perwilayahan itu apa, kemudian tujuan perwilayahan itu apa. Lanjut. Kemudian ada metode perwilayahan dan regionalisasi, atau bagaimana sih suatu wilayah atau suatu daerah bisa dikelompokkan. Metodenya antara lain ada 2, yaitu 1, penyamarataan wilayah atau regional generalization. Kita lihat pengertiannya dulu ya. Penyamarataan wilayah adalah suatu proses untuk usaha membagi permukaan bumi atau membagi permukaan bumi tertentu menjadi beberapa bagian dengan cara mengubah atau menghilangkan faktor-faktor tertentu dalam populasi yang dianggap kurang penting atau kurang relevan, dengan maksud untuk menonjolkan karakter tertentu. Misalkan penyamarataan wilayah untuk wilayah pembangunan ekonomi. Nah, kemudian dibuatlah suatu perwilayahan
suatu wilayah A misalkan. Padahal di dalam wilayah A terdapat beberapa daerah. Misalkan di dalam wilayah A terdapat daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4. Daerah 1, 2, 3, 4 itu memiliki karakter yang berbeda. Misalkan dari segi permukaan bumi. Misalkan daerah 1 itu berbukit, daerah 2 itu misalkan pantai, daerah 3 dan sebagainya. Akan tetapi karena untuk penyamarataan wilayah mengenai ekonomi, maka karakter-karakter tertentu, karakter-karakter tadi permukaan bumi yang ada bukit dan pantai itu tidak dianggap penting begitu. Itu namanya penyamarataan wilayah. Oke, yang kedua ada yang namanya klasifikasi wilayah atau regional classification. Kita lihat pengertiannya. Klasifikasi wilayah adalah usaha untuk mengadakan penggolongan wilayah secara sistematis ke dalam bagian-bagian tertentu berdasarkan properti tertentu. Penggolongan tersebut haruslah memperhatikan keragaman sifat dan semua unit. Nah, ini berbeda dengan yang pertama. Kalau yang kedua ini semua faktor atau hampir semua faktor karakter diperhatikan, perbedaan dan sebagainya, sehingga nanti perwilayahannya biasanya dilakukan menurut karakter-karakter yang sama begitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, faktor dinamika perkembangan wilayah. Maka di dalam suatu wilayah tentu berkembang. Nah, perkembangan ini ada faktor-faktor yang menyebabkan wilayah tersebut berkembang begitu. Yang pertama ada faktor internal atau faktor di dalam wilayahnya sendiri. Apa sih yang bisa membuat suatu wilayah berkembang? Jika dilihat dari wilayahnya sendiri, nih A, faktor internal itu banyak sekali, yaitu sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, sumber daya buatan, sumber dana, dan sumber daya teknologi. Itu bisa membuat suatu wilayah berkembang. Oke, B, faktor eksternal atau faktor dari luar wilayah tersebut. Nah, satu ada faktor interaksi, interrelasi, interdependensi dengan wilayah lain, yaitu hubungan-hubungan dengan wilayah lain. Yang keduanya faktor aksesibilitas atau keterjangkauan wilayah tersebut. Sehingga semakin tinggi kedua faktor eksternal bekerja, maka proses dinamika wilayah akan semakin tinggi dan sebaliknya. Jadi semakin tinggi dua faktor ini, interaksi dan aksesibilitas, maka dinamika perkembangan wilayahnya akan semakin tinggi. Perubahan perkembangan wilayahnya semakin tinggi. Oke, yang C ada faktor geografis atau berhubungan erat dengan konsep posisi dan jarak wilayah terhadap wilayah lain. Jadi posisi wilayah A itu di mana dan jarak kepada wilayah B, C, dan D itu kayak gimana. Nah, itu adalah faktor geografis. Oke, yang D ada faktor manajemen wilayah. Wilayah tersebut atau berkaitan dengan aspek leadership kepemimpinan di dalam wilayah tersebut begitu, atau politiknya atau kelembagaan dan kebijakan. Kemudian ada faktor historis atau faktor sejarahnya. Dalam perkembangannya memiliki sejarah tersendiri baik bersifat sosial, budaya maupun ekonomi begitu ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini mengenai perwilayahan atau mengenai pengelompokan suatu daerah menjadi suatu wilayah dan bagaimana suatu wilayah itu dibentuk telah dibahas tadi. Oke, jika ada pertanyaan boleh langsung ditulis di Google Classroom. Jangan lupa untuk ditulis semua slide yang ada di kita barusan bahas di buku tulis geografi gitu. Oke, saya tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.